pengeroyokan saudara Agus Saputra, itu aja. Dari jam berapa itu? Sempat menyatakan tak mau menempuh jalur hukum, Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Berbak, Tanjung Jabung Timur, kini membuat laporan ke Polda Jambi. Laporan tersebut dilakukan oleh Agus ditemani sang kakak Nasir pada Kamis 15 Januari sore. Adapun aksi pengeroyokan yang menimpa Agus ini terjadi pada Selasa 13 Januari lalu saat dirinya merasa dilecehkan secara verbal oleh muridnya. Peristiwa ini terekam dalam video amatir kemudian viral di media sosial. Sebelumnya, Agus sempat tidak mau melaporkan ke polisi karena mempertimbangkan kondisi psikologis anak didiknya. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani. Selamat siang, Tuti. Apa yang kini membuat guru Agus Saputra berubah pikiran dan kemudian memilih melaporkan kasus yang dialaminya ke Polda Jambi? Siang rekan Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Agus Saputra, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis kemarin di tanggal 15 Januari 2026 akhirnya melakukan laporan ke pihak Polda Jambi, di mana sebelumnya memang Agus sempat viral di beberapa sosial media akibat dari video yang beredar di sosial media. Agus didampingi kakaknya datang ke Polda Jambi sekitar pukul 4 sore dan melakukan pembuatan laporan polisi hampir selama 4 jam. Kakak kandung Agus yang mendampingi Agus, Nasir, mengatakan bahwa langkah hukum ini diambil karena adiknya merasa dirugikan secara mental setelah kasus ini viral di sosial media. Dan saat ditemui di Polda Jambi sendiri kemarin, Agus enggan terlalu banyak berkomentar, dia hanya diam dan hanya kakak kandungnya yaitu Nasir yang memberikan komentar. Nasir mengatakan bahwa pas kejadian Agus mengalami trauma, di mana dapat saya informasikan juga bahwa video yang tersebar di media sosial terlihat ada beberapa siswa yang datang ke arah Agus dengan gaya menantang, dan tidak sampai di sana, pada video lainnya juga memperlihatkan aksi saling pukul dan juga dorong siswa laki-laki dengan guru Agus ini. Ya, demikian Siska. Baik, lalu terkait dengan laporan ini apa saja bukti yang kemudian dibawa oleh pihak Agus untuk melengkapinya? Ya, untuk bukti sendiri kemarin Agus didampingi dengan kakaknya sudah melapor ke Polda Jambi dan menyampaikan bukti visum kepada pihak kepolisian, di mana ia mengatakan bahwa ada bekas lebam-lebam di beberapa tubuhnya akibat dari dikeroyok siswanya kemarin. Baik, terkait laporan tersebut, lalu siapa atau pihak mana saja yang kemudian dilaporkan oleh Agus ke Polda Jambi, Tuti? Ya, Siska, untuk laporan sendiri, kakak kandung Agus yakni Nasir dilaporkan kepada awak media, siapa saja yang dilaporkan, tetapi ia memastikan bahwa ada lebih dari satu nama yang dilaporkan oleh Agus ke pihak kepolisian, khususnya beberapa siswa yang memang terekam melakukan pemukulan ataupun pengeroyokan kepada sang adik. Baik, Tuti, selain laporan ini apakah ada update lain terkait dengan kasus pengeroyokan guru terhadap murid-muridnya di Tanjung Jabung Timur ini? Ya, Siska dan juga Tribunus, dapat saya informasikan bahwa memang sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian, Agus sendiri sudah melaporkan kejadian ini ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan melakukan konfirmasi serta klarifikasi ke Dinas Pendidikan. Namun akhirnya langkah hukum sendiri diambil karena Agus merasa trauma dan juga merasa dirugikan secara mental, terlebih karena kasus ini viral di sosial media. Sebelumnya Agus juga diketahui sudah mengajar selama 15 tahun sebagai seorang guru dan juga dia mengatakan bahwa selama 2 tahun mengajar ini mendapatkan pelecehan verbal ataupun mendapatkan kata-kata tidak pantas oleh siswanya, dan akhirnya terjadilah kejadian yang viral di sosial media. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani, terkait dengan update soal guru yang dikeroyok oleh murid di Tanjung Jabung Timur. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Tentang kasus pengeroyokan saudara Agus Saputra, itu aja. Dari jam berapa itu? Kita dari jam 4 lah, kurang lebih jam 4, baru selesai sekarang. Jadi buat laporan sudah selesai? Sudah selesai. Itu langkah selanjutnya menunggu dari polisi ya? Menunggu dari pihak polisi lah, apa kedepannya nanti kita penyidikan, nanti kita bisa kabari apa
kenapa kemudian kok kita Agus Saputra yang mengeroyok siswa di SMK 3 Merbak. Saya kira cukup untuk sementara karena kondisi adik saya ini masih dalam keadaan pusing gitu kan. Habis ini ya ada yang merugikan adik saya secara mental, psikisnya terganggu. Kalau tuh pasti karena abang-abang kawan-kawan sudah lihat video pengeroyokan itu, kalau ini sudah di visum juga kan, ada bekasnya lebam-lebam begitulah kan. Saya kira cukup kawan-kawan. Dinas pendidikan sudah ada upaya mediasi itu? Belum ada. Baru dipanggil ke kita datang ke dinas pendidikan melaporkan kejadian ini, tapi belum langkah ke depannya belum tahu. dengan Nasir? Saya Nasir, abang Nasir? Ya, Agus Saputra. Kakak kandung itu. Media sosial maupun di nyata. Nah, jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan ini. Itu aja Pak. Untuk langkah hukumnya kita serahkan ke pihak polisian. Dari kita nanti berdiskusi lebih panjang karena ini kan terkait kriminalitas. Apakah menjamin kalau seandainya kita bawa ke ranah hukum anak ini akan berubah atau tidak? Tapi sebagai manusia, sebagai guru mereka, saya sudah bersama-sama mereka selama 3 tahun ini. Saya rasa saya punyalah naluri seorang ayah untuk memaafkan mereka. Karena saya pikir mereka butuh bimbingan yang lebih panjang lagi untuk memaafkan, untuk segala sesuatu kebaikan saya relakan. Tapi untuk proses hukum saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena saya ini kita butuh diskusi panjang apakah ini benar-benar membuat kapok atau membuat satu perubahan atau tidak. Kalau seandainya memberi laporan ke polisi itu memberi dampak jerah kepada orang-orang yang ada di Provinsi Jambi, anak-anak didik kita ataupun yang di luar Jambi, itu berkemungkinan bagus. Tapi seandainya dengan melapor juga atau menarik ke ranah hukum tidak berubah, jadi kan sia-sia. Untuk apa kita lanjutkan ke sana? Jadi saya pikir perlu kajian lagi, kami berembuk keluarga seperti itu. Dan ini juga tergantung kebijakan dari setiap instansi yang terkait dalam hal ini, pemerintah, kepolisian dan juga pihak dinas. Seandainya tidak bertemu dengan satu kesepakatan atau mediasi yang benar-benar menguntungkan dua belah pihak, saya rasa mungkin jalurnya akan mediasi secara damai. Tapi kalau tidak menguntungkan dua belah pihak atau download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.